komposisi ideologi di PDIP. Memang dari awal ini partai ya seolah-olah Soekarnois. Tetapi kita tahu bahwa apapun PDIP itu hanya diingat sebagai partainya Bung Karno. Itu intinya tuh. Ya. Jadi ada aspek kiri di situ, aspek sosialistis di situ. Nah Budiman ada dalam versi itu sebetulnya tuh. Jadi kalau dianggap bahwa Budiman kabur dari PDIP, itu menunjukkan bahwa aspek sosialistis PDIP itu udah nggak ada tuh. Jadi makin kapitalis tuh. Tapi pertanyaannya, kayak Budiman, apa dia pindah ke Gerindra itu karena alasan ideologis atau karena alasan pragmatis? Kan itu sama juga pertanyaannya tuh. Tapi kita nggak ingin campur itu, karena tentu setiap individu merasa ada alasan khusus kenapa dia pindah dari PDIP. Mungkin Budiman merasa dia nggak berguna di PDIP atau nggak pernah memperoleh kedudukan yang ideologis di situ tuh. Demikian juga teman-teman yang lain tuh, teman-teman aktivis yang lain di situ. Effendi Simbolon tentu dari awal kita lihat kemampuan dia untuk bermanuver di dalam partainya dengan sering mengkritik Pak Jokowi. Jadi poin kita sebetulnya siapapun yang akan hijrah dari PDIP itu menunjukkan partai itu kehilangan soliditas. Itu aja dasarnya kan. Ini kalau kita pakai metafor, ini partai mengalami political fatigue. Kelelahan politik itu. Biasanya dalam ilmu fisika ada istilah metal fatigue, kelelahan metal. Sehingga lama-lama orang sebenarnya diam-diam tahu bahwa ini akan rubuh bangunan itu karena kelelahan metal. Pembebanan yang berlebihan dan konstruksi yang tidak lagi stabil. Demikian juga partai politik kan manuver Ibu Mega kelihatannya udah selesai tuh dalam pertarungan dengan Pak Jokowi. Ibu Mega relatif tidak menang sebetulnya karena Jokowi diam-diam masih punya peluru-peluru kecil tuh. Jadi mungkin para aktivis melihat bahwa ya PDIP sebetulnya sudah sudah senja itu, sebentar lagi maghrib atau tenggelam di dalam spektrum politik kita tuh. Yang harus kita katakan bahwa memang Ibu Mega akhirnya sendirian itu memimpin partai itu kan. Terlalu jauh jaraknya dengan kayak Hasto. Ya Hasto kan sebetulnya administrator aja tuh. Yang mungkin dekat dengan salah satu think tank di negeri ini. Lalu mulai merasa ya udah kalau Ibu Mega tidak lagi mampu untuk secara bijak menggunakan partai, diambil alih oleh Hasto. Jadi terlihat Hasto terlalu ambisius atau terlalu tampil kuat di situ, tetapi bukan tampil dengan ide Soekarno, itu kan ditempelkan aja kan. Dan kita bisa baca misalnya tuh di PDIP berapa banyak orang yang penghasilan itu di atas 2 miliar, itu standar minimal untuk mengatakan orang kaya misalnya. Itu ribuan, ada yang punya triliunan bahkan tuh. Dan tokoh-tokoh PDIP bukan orang miskin lagi sekarang tuh. Jadi sebetulnya ide Soekarno tentang wong cili, marxisme itu hilang di dalam pertarungan atau tukar nama politik PDIP. 10 tahun memerintah itu artinya ada akumulasi kapital. Kader-kadernya kalau kita baca sebetulnya banyak yang outsource hanya karena amplopnya lebih tebal daripada kader intinya itu. Jadi keadaan di dalam PDIP menunjukkan ini partai kehilangan orientasi ideologi, itu dasarnya tuh. Nah dalam keadaan kebingungan itu mereka yang punya semacam mental aventurir atau sebetulnya mental oportunis atau pragmatis itu mulai pelan-pelan karena ambisi politik masih ada ya fading away gitu, pelan-pelan mulai menjauh tuh supaya nggak terlihat. Tapi ada yang tegas-tegas mengatakan ya kita mau pindah aja dari PDIP karena mungkin sekali kepemimpinan Ibu Mega tidak mampu lagi untuk menyelamatkan marwah partai ini kan. Jadi orang-orang semacam ini yang kemudian membaca arah baru kekuasaan itu pergi pada Gerindra tuh. Dan bagi Pak Prabowo ya mereka yang pragmatis ya diterima juga secara pragmatis kan untuk kepentingan elektabilitas juga. Ya juga kan diterimanya. Kita tahu lah itu intinya kira-kira. Kan bahasa tubuh Pak Prabowo ya pasti ya bagus sudah membantu kami segala macam. Bahkan Prabowo mengerti bahwa di dalam perjalanan kalau dia jadi presiden nanti tentu Gerindra yang akan menentukan siapapun yang masuk di situ. Tetap ada semacam klik di dalam Gerindra yang tahu ini diteruskan, yang ini difilter, yang ini cukup dikasih kembalikan upahnya secara material aja selesai problem itu kan begitu. Tetapi kita lihat Gerindra itu ada core yang isinya mungkin kawan-kawan seirama sejarah Pak Prabowo yang mengerti bahwa kaum pragmatis ini dilayani secara pragmatis aja. Dan dia kalah dan keadaan kita memang sedang melihat itu dan Gerindra memang moncer. Memang kalau kita lihat ke daerah-daerah itu memang ada yang otentik tuh. Partai ini memang bekerja tuh. Mungkin karena menganggap bahwa ini satu kesempatan untuk melihat seseorang yang dalam figurisasi mereka ada seorang patriot yang punya
punya nyali untuk mempertahankan nasionalisme kan itu ada pada figur Prabowo aja tuh. Ini bukan soal like and dislike, tapi kultur orang Indonesia atau kultur masyarakat kita atau antropologi kita tetap ada keinginan untuk melihat seseorang yang tampil kokoh kuat. Nah, pas itu Pak Prabowo itu betul-betul tak tertandingi dalam soal-soal semacam itu. Tetapi poin kita sebetulnya bukan dalam upaya untuk membaca arah politik, tapi nilai politik apa yang hendak dihadirkan dalam masyarakat kita. Jadi sebetulnya baik juga kalau kesempatan ini kita pastikan bahwa akan ada duel ideologi itu. Apakah Prabowo lebih memahami sebetulnya pikiran-pikiran Bung Karno sehingga banyak orang yang tertarik dari Gerindra, dari PDIP pindah ke Prabowo. Jelas kalau soal nasionalisme itu sama aja tuh, anti asing sebetulnya. Tetapi di dalam pembangunan kan ada disebut sebagai kesempatan untuk melihat peluang itu. Nah, window of opportunity ini yang sebetulnya harus kita lihat apa program Prabowo di bidang pertahanan nanti yang kira-kira paralel dengan kepentingan pikiran awal Bung Karno tuh. Itu yang akan jadi pemicu lagi atau pemantik PDIP makin lama makin banyak ke Gerindra tuh. Apa yang membedakan antara kemampuan Pak Prabowo nanti mengolah sumber daya dengan PDIP? Orang akan melihat lagi itu apakah Pak Prabowo pro lingkungan, apakah food estate itu bisa dia pertanggungjawabkan ketika debat politik nanti. Kan hal-hal itu tuh. Jadi kita anggap aja ini tabungan bagi Pak Prabowo supaya semua isu bisa dia jawab nanti dalam kampanye itu. Terutama soal keamanan lingkungan, karena soal food estate menyangkut terutama nama beliau, juga soal-soal yang berimpitan dengan kepentingan PDIP, yaitu menitipkan kader-kader Soekarno itu ke Gerindra. Nah, kalau dari penampilan ya Pak Prabowo udah tampil sebagai Soekarno tuh, cara berpakaian juga udah begitu. Ya, saya kira bagus juga kalau ada dua front ya pasti Prabowo Anies kan, karena Ganjar ya apa separuhnya ke Anies nggak mungkin, ke Prabowo juga dianggap ada masalah dengan Jokowi itu. Jadi faktor Jokowi justru lah yang membuat komposisi politik nanti itu cuma dua kubu, Prabowo versus Anies. Jadi masyarakat Indonesia mesti melihat efek yang tak terduga dari cawe-cawe Jokowi memungkinkan Anies untuk jadi penantang Prabowo atau sebaliknya tuh. Tapi Pak Prabowo juga pernah mengatakan bahwa memang lebih baik saya head to head dengan Anies itu kan. Jadi bagi Prabowo mungkin yang nggak ada soal tuh, mau Ganjar juga boleh, Anies juga boleh, gabung juga boleh. Karena Gerindra betul-betul percaya diri bahwa mereka ada di atas angin tuh dan berupaya untuk mempertahankan supaya arah angin itu tetap ke Garuda merahnya Gerindra. Saya kira ada tidaknya Pak Jokowi, Gerindra akan mengkonsolidasi diri. Karena bagi Prabowo ini to be or not to be. Ini last chapter dari biografi politiknya. Jadi saya bisa bayangkan ya Pak Jokowi sebenarnya bonus saja bagi Gerindra atau bagi Pak Prabowo. Yang penting Jokowi tidak menghalangi Prabowo, kan itu intinya. Dan nggak mungkin dihalangi karena dari awal Pak Prabowo secara cerdas oke, tapi secara cerdik melihat bahwa hanya dengan menempelkan wajah Jokowi ada kepastian bahwa Prabowo tidak akan mengkritik Jokowi sekarang, apalagi kalau dia memimpin nanti. Itu yang memberi rasa lega pada Pak Jokowi. Lain kalau misalnya Ibu Mega yang menjamin, Pak Jokowi tetap merasa dijamin Ibu Mega, artinya saya dijamin sebagai mantan petugas partai doang nanti ketika lengser. Jadi psikologi itu bekerja. Dengan kata lain, sejarah akhirnya menerobos seluruh kemacetan politik ini dengan membelah paradigmanya itu, paradigma Anies yang mau berubah atau paradigma Prabowo yang mempertahankan banyak hal yang diprestasikan oleh Pak Jokowi. Tetapi sekali lagi ini adalah permainan gimmick politik sebelum terjadi pemilihan presiden. Ya. Kalau Anies jadi presiden ya ada juga pasti mungkin bagian-bagian IKN atau proyek-proyek strategis Jokowi yang diteruskan Anies. Jadi nggak mungkin kita bayangkan bahwa Anies akan berubah secara total. Demikian juga Pak Prabowo, nggak mungkin Pak Prabowo akan melanjutkan secara sempurna proyek Pak Jokowi. Karena ini soal anggaran, dan anggaran APBN itu adalah batas dari ambisi politik. Bagi Pak Jokowi, psikologinya udah terluka tuh. Karena balik lagi deh, iya tapi saya balik sebagai petugas partai doang. Nanti setelah saya lengser, saya disebut sebagai mantan petugas partai PDIP yang lengser kan. Kan itu hal yang psikologis yang kita nggak mungkin survei itu batinnya Presiden Jokowi ketika harus terus-menerus menerima semacam ya disebut aja dalam tanda petik itu pelecehan dari PDIP melalui Ibu Mega. Mungkin Ibu Mega nggak anggap itu pelecehan,
Tapi bagi Pak Jokowi yang sudah punya ambisi untuk bahkan jadi presiden 3 periode, itu kan ditegur, nggak cukup 2 periode aja. Itu juga goresan, bukan pada Jokowi aja, tapi pada keluarga dia. Iya, kemampuan retorika Prabowo memang melampaui. Kita nggak mungkin menganggap bahwa itu tidak datang dari kepentingan politik yang dihitung. Jadi kalkulasi Gerindra selalu kuat dalam soal itu.